Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Mumtaz. Saya kelas 12 MIPA 2. Di sini kita akan membahas pelajaran fisika bab teori atom. Nah, sebelum membahas teori atom, apa sih atom itu? Simak video berikut ini. Atom adalah unit terkecil dari suatu unsur kimia yang masih mempertahankan sifat dan identitas kimia unsur tersebut. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung partikel subatomik yang disebut dengan proton, neutron, dan elektron yang mengorbit mengelilingi inti atom. Dalam ilmu kimia dan fisika, teori atom adalah teori ilmiah terkait sifat alamiah materi yang menyatakan bahwa materi tersusun atas partikel terkecil yang disebut dengan atom. Perkembangan ilmu atom dan tokoh-tokohnya. Partikel-partikel kecil yang menyusun materi pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Democritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Dua orang filsuf Yunani, yaitu Leucippus dan Democritus, mengatakan bahwa semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama atom. Jadi atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos berarti tidak dan tomos berarti terbagi, yaitu tidak bisa terbagi. Perkembangan teori atom selanjutnya yaitu perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori-teori atom yang sudah ada sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh pada perkembangan teori atom memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Berikut tokoh-tokoh yang ada dalam perkembangan teori atom. Pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles tidak percaya pada teori atom. Ia berpendapat bahwa materi di bumi terbuat dari 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapat tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier dan hukum kekekalan massa, dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Bola pejal. Postulat Dalton. 1. Materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu dinamakan atom. 2. Atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. 3. Dalam reaksi kimia, terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. 4. Atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk satu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan teori atom Dalton yaitu 1. Tidak menjelaskan sifat listrik materi. 2. Tidak menjelaskan cara atom-atom berikatan. 3. Tidak menjelaskan perbedaan antara atom satu dengan lainnya. Setelah teori atom Dalton, tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom J.J. Thomson. Atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di seluruh atom. Atomnya sendiri diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom J.J. Thomson ini yaitu tidak menjelaskan adanya ide atom. Teori selanjutnya yaitu teori dari Ernest Rutherford. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya, yaitu Thomson. Rutherford sendiri melakukan percobaan model planet atau percobaan lempeng emas. Dari hasil percobaan tersebut diperoleh
Sebagian besar partikel sinyal alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Model atom Rutherford. 1. Atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. 2. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. 3. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. 4. Di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Kelemahan model atom Rutherford antara lain yaitu 1. Tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti. 2. Belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom. 3. Tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Postulat Niels Bohr. 1. Dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit lintasan tertentu. 2. Selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. 3. Elektron dapat beralih dari satu kulit ke kulit lain dengan besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck. 4. Lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Kelemahan teori atom Bohr. 1. Kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. 2. Gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elip. 3. Tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Selanjutnya ada teori atom mekanika kuantum Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr, tetapi mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Australia dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Teori atom mekanika kuantum. 1 kulit tersusun dari subkulit-subkulit. 1 subkulit tersusun dari orbital-orbital. 1 orbital menampung maksimal 2 elektron. Asas ketidakpastian posisi elektron. Mekanika kuantum didasari oleh sifat dualisme partikel dan melibatkan beberapa ahli. Pada tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Selanjutnya ada Erwin Schrödinger pada tahun 1926, persamaan gelombang dalam atom. Lalu Werner Heisenberg pada tahun 1927, asas ketidakpastian posisi elektron. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang teori-teori atom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bobby Valentino.